Baiklah anak-anak semuanya, alhamdulillah kalian sudah berdoa. Sebelum kita mengawali segala sesuatu, itu baiknya kita berdoa dulu. Dengan berdoa, itu nanti insya Allah apapun yang akan kita lakukan pada saat itu nanti akan mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat. Seperti halnya saat ini, pada saat kita mau mulai belajar, kalian harus berdoa itu supaya nanti ilmu yang kita dapatkan selama pembelajaran ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. Ayo semuanya berdiri. Oke, baiklah 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kalian hadir semua ya. Oh ya, ada 2 anak yang hadir. Semoga yang nggak hadir ini nanti tadi sudah izin kepada saya, yaitu dia sedang dalam kondisi agak sakit. Semoga nanti kita doakan bersama-sama. Semoga dia lekas sembuh dan bisa kembali belajar dengan kita. Baiklah anak-anak semuanya, apakah pernah di rumah kalian itu orang tua kalian itu tiap hari masak apa enggak? Pada saat memasak itu memakai bumbu apa saja biasanya? Coba Vera, apa biasanya? Lengkuas, pernah ya? Kemudian Randy, pernah nggak orang tua di rumah itu memasak sayuran? Pernah ya? Pernah memasak sayuran ketan? Wortel, pernah? Oke. Coba Salsa, kamu di rumah kan punya kelinci ya? Kelinci sukanya makannya apa? Oke, wortel. Kalian tahu ya anak-anak ya, pada saat kalian melihat bumbu-bumbu di rumah itu adalah berasal dari tumbuhan-tumbuhan anak-anak ya. Nah, tumbuhan tersebut itu bisa berkembang biak dengan cara apa? Ada yang ubi lapis, ada yang kemudian ada juga yang akar tinggal dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan ini, pada hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita, yaitu untuk materi kelas 6, yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang ketiga, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Alokasi waktu nanti 2 jam pelajaran. Yang di sini kita akan mempelajari materinya. Ini adalah yang pertama, perkembangbiakan vegetatif tanaman di sekitar dan manfaatnya. Kemudian kita belajar menemukan ide pokok informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan dan kemudian mengembangkannya melalui tulisan. Jadi yang pertama di sini adalah materi yang IPA, kemudian kita barukan dengan bahasa Indonesia. Anak-anak semuanya, yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini dan manfaatnya yang nanti kita harapkan bersama untuk kita dapatkan, ini adalah tujuan yang pertama. Setelah mengamati video dan mencari informasi dari bahan ajar, nanti kalian bisa mengidentifikasi cara pengembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Kemudian nanti kalian bisa mampu menyampaikan ya cara perkembangbiakan vegetatif ini kayak apa toh gitu dengan benar. Kemudian nanti kalian diharapkan mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram, dan setelah kalian bisa menemukan ide pokok dari bacaan tersebut, kalian nanti bisa mengembangkannya dengan menggunakan bahasamu sendiri secara rinci. Baiklah anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini ada berapa gambar, Vera? Oke, kalian amati. Ini kira-kira ini gambar apa ini menurut kalian? Padinya berapa? Diserang hama. Kalau padi, hamanya seperti itu di tengah, seperti terbakar habis itu ya. Kira-kira apa yang menyerangnya hamanya? Jenisnya apa? Ya, wereng. Coba perhatikan, ini kira-kira gambar apa kan? Ya, gambar terong. Terongnya kenapa? Ya, terongnya dimakan ulat.
Kemudian di sini gambar apa? Ya, ini adalah gambar jagung. Jagungnya kenapa? Dimakan apa ini? Dimakan ulat juga ini ya, dimakan hama. Kemudian ini kira-kira gambar apa ini? Orang yang sedang apa? Ya, orang yang sedang kelaparan. Nah, jadi di sini kaitannya itu kira-kira apa, Cah? Nah, dari gambar tersebut. Coba perhatikan, gambar 1 itu adalah seperti itu. Kira-kira gambar apa tadi gambar 1? Ini. Kalau misalkan semuanya gagal panen, maka nanti akan mengakibatkan dampaknya yaitu kelaparan gitu kan. Nah, pada kesempatan ini nanti kalian akan menemukan yaitu keterkaitan dari semua itu serta solusinya supaya tidak terjadi yang namanya kelaparan. Ya, gimana Vera? Oh, ini jagung ini adalah karena dia itu dimakan hama. Dimakan hama akhirnya seperti ini gitu ya. Ya? Kenapa jagung bisa seperti itu? Oh, kenapa jagungnya bisa seperti itu? Ini karena dimakan hama. Ya. Ada yang bertanya, Nana mungkin silahkan. Ya, gimana Vika? Bagaimana agar terongnya tidak dimakan ulat? Oh, bagaimana agar terongnya tidak dimakan ulat? Oke. Nah, baiklah Nana, kalian telah mendapatkan permasalahan-permasalahan dari gambar ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian itu nanti akan kita diskusikan bersama ya. Nanti kalian berdiskusi, nanti kita akan membantunya untuk mencari jalan keluarnya. Tanya Pak, jelaskan keterkaitan gambar 1, 2, 3, dan 4. Kenapa bisa seperti itu? Oh ya, kenapa kalau gambar nomor 1, 2, 3 terjadi bisa menimbulkan paceklik kelaparan gitu ya? Oke, baiklah anak-anak semuanya. Di sini kalian sudah bertanya banyak sekali. Nah, ini nanti jawabannya akan kita cari bersama, anak. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita lanjutkan untuk menjawab semuanya itu, coba di sini kita membahas terkait dengan yang artinya sayuran, tumbuhan pangan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memiliki suatu barang yang di sini mungkin kalian sangat familiar ya, di rumah kalian tuh ada gitu ya. Mungkin orang tua ini sering juga memasak menggunakan ini. Ini kira-kira gambar ini apa Cah ini? Bawang putih. Bawang putih ini menurut kalian ini berkembang biak dengan cara apa nih? Dengan cara umbi apa? Umbi lapis. Mengapa kok bisa umbi lapis, Vera? Siapa yang di rumahnya itu ada pohon pisang? Ada. Salsa. Di rumah kamu ada pohon pisang nggak? Pisang itu kalau berkembang biak itu caranya gimana? Kalau kamu amati, gimana? Ya dengan cara tunas ya. Kemudian siapa yang pernah melihat tanaman tebu, Cah? Pernah tebu? Nah, tebu itu juga berkembang biak dengan cara apa? Tunas ya. Baiklah anak semuanya, sekarang kalian akan saya bagi kelompok dulu ya. Kalian akan saya bagi kelompok. Di sini enaknya karena sekarang yang masuk ini adalah ada 6 anak. Enaknya kita bagi menjadi berapa kelompok ya, Cah ya? Kita bagi menjadi 3 kelompok aja ya. Baiklah, saya bagi kelompok 1 ini adalah Salsa dan Vika, kelompok 1 ya. Kemudian Randy dan Chandra ini adalah kelompok 2. Kemudian Septi dan Vera kelompok 3. Baiklah, sekarang silahkan kalian duduknya berkelompok aja, diatur meja kursinya. Yuk. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kalian sudah kita bagi kelompok ya, jadi 3 kelompok. Salsa kelompok 1, Randy kelompok 2, Vera kelompok 3. Oke. Baiklah, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Saya akan membagikan yaitu lembar kerja peserta didik. Coba anak-anak sekarang kalian perhatikan di halaman di depan ini dulu ya. Nah, diperhatikan depan dulu. Dari belakang jelas apa tidak anak-anak? Oke, dari belakang jelas ya semuanya. Coba kalian perhatikan ini dulu terkait tentang pengerjaan LKPD-nya.
Dan nanti dengan kita mengerjakan LKPD nanti, dari kegiatan ini nanti seluruh pertanyaan kalian di awal tadi terkait dengan gambar-gambar itu, sebab akibatnya, caranya supaya nggak seperti itu gimana, nanti kita akan bisa menemukannya bersama-sama. Kalian pertama-tama tentunya lihat dulu ya untuk gambarnya. Nah, di situ ada gambar yang tadi di depan sudah kalian temukan. Nah, kemudian dari gambar tersebut kalian mencoba dulu untuk menjawab pertanyaan yang tadi kalian tanyakan, yang mana pertanyaannya adalah yang seperti ini, yaitu gambar nomor 1 itu gambar apa, kemudian apa isi gambar nomor 2, kemudian apa isi gambar nomor 3, apa isi gambar nomor 4, jelaskan keterkaitan dari gambar-gambar tersebut, bagaimana supaya kondisi kelaparan ini tidak terjadi. Nah, kalian silakan berdiskusi dengan kelompokmu sendiri-sendiri itu sambil mencari referensi dari buku siswa, dan juga silahkan kalian, kan kemarin sudah saya bagikan materi ajar, kalian boleh mencari dari materi ajar itu ya. Silahkan di sini kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalian tulis dulu di oratorium dulu hasil diskusi kalian di buku tulis ya. Sekarang kalian silahkan buka buku tulis kalian. Oke, dibuka buku tulisnya, kalian jawab nomor 1 sampai nomor 6 ini di buku tulis dulu anak-anak. Oke, silahkan kalian buka, dikerjakan dulu yuk. Oke, silahkan kalian buka materi ajar yang kemarin sudah kalian dapatkan dari saya ya, terkait dengan rangkuman materi tambahan, materi advance material yang tidak ada di buku siswa ya. Oke, silahkan gunakan materi ajar, buku siswa boleh untuk mencari jawabannya. Oke, boleh buka LKPD, buka materi ajar boleh, bahan ajar yang kemarin sudah saya berikan, atau kalian buka buku lain boleh. Bagaimana anak-anak? Sudah ya yang ini? Sudah. Oke, bagus. Sekarang kita lanjutkan. Coba kalian buka LKPD halaman 2. Nah, ini adalah terkait dengan yang tadi ya. Coba kalian perhatikan. Ini menurut kalian, ini gambar apa kan? Ya. Ini adalah gambar wortel. Amatilah gambar ini. Diskusikan bersama kelompokmu bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak. Carilah informasi dari berbagai sumber. Nah, menurut kalian wortel ini berkembang biak dengan cara apa? Mungkin ada yang sudah dapat bocorannya, Randy, dengan cara apa kenapa? Nah, silahkan coba dicari. Baiklah anak-anak semuanya, kalau misalkan sudah, sekarang perhatikan yang poin B di LKPD kalian. Nah, di sini perhatikanlah lingkungan sekolahmu. Catatlah informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, catatlah tabel berikut. Nah, sekarang kita nanti akan keluar ruangan dan kalian mengamati lingkungan sekitar kalian, yang mana di sana itu kamu cari tanaman-tanaman, kamu tulis di sini, kemudian kamu tulis cara berkembang biaknya bagaimana. Gitu ya. Baiklah, sekarang silahkan bawa alat tulis dan LKPD, sekarang kita keluar. Baiklah anak-anak semuanya, dari yang tadi kalian sudah tulis ya, kalian sudah berkeliling ke lingkungan sekolah, kalian menemukan tanaman apa saja. Vera, kamu tadi menemukan tanaman apa, Vera?
cocor bebek. Nah, kamu tahu ya, dia berkembang biaknya dengan apa? Tahu kan? Nah, kamu tulis di situ. Didiskusikan dengan Septi. Chandra, kamu menemukan tanaman apa tadi? Nanas. Enak ya nanas ya? Nah, sekarang kamu tulis di situ. Nah, kalau Salsa, apa tanaman yang kamu temukan tadi? Pohon pisang. Oke, pohon pisang berkembang biak dengan cara apa? Oke, silahkan kamu sekarang jawab di sini ya. Setelah kalian berkeliling, ini kamu jawab nama tanaman yang kamu temukan tadi apa saja. Cara berkembang biaknya piye? Keterangannya, nah itu kan. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Baiklah anak-anak, sudah. Nah, sekarang kalian perhatikan dari tanaman. Nah, coba perhatikan depan. Setelah kamu tadi menulis tadi ya. Nah, ini sekarang kan dari tanaman kamu itu ada yang dia tuh berkembang biak dengan cara vegetatif. Contohnya yang seperti ini kan. Nah, ini adalah cara vegetatif. Sekarang kamu tulis, diskusikan dengan kelompokmu. Manfaat dari perkembangbiakan vegetatif itu apa saja? Nah, kamu diskusikan, kemudian kamu tulis di situ. Ayo, sekarang manfaat dari perkembangbiakan vegetatif apa? Bagaimana anak-anak? Sudah semua ya? Oke, bagus. Nah, selanjutnya anak-anak coba kalian perhatikan di depan sini. Ada bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Coba dibaca yang keras oleh Vera. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Oke, coba untuk yang paragraf berikutnya mulai wilayah sampai ganggang dibaca Salsa yang keras. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Sekarang coba kamu lihat pada LKPD kalian. Nah, di sana yaitu bagian D, isilah diagram di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam bacaan. Di situ tadi ada 5 paragraf ya. Nah, kamu tentukan ide pokok paragraf 1 itu apa? Kamu diskusikan dengan kelompok kalian. Ide pokok paragraf 1 apa? Ide pokok paragraf 2 apa? Ide pokok paragraf 3 apa? 4 dan 5 ide pokoknya itu apa? Silahkan didiskusikan dulu dengan kelompoknya. Yuk. Oke, ide pokok ambilnya dari sini. Kalimat utamanya mana ya? Tentunya kalian masih ingat ya dengan ide pokok itu apa, kalimat utama apa, kalimat penjelas apa. Kalau belum tahu kalian cari di materi aja ya. Oke, ini kan ada kan? Baiklah, sudah ya anak ya? Sudah kan? Oke, bagus. Baiklah anak, sekarang pertanyaan terakhir dari LKPD. Tadi setelah kalian ini menulis ide pokok, setelah kalian menulis ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5 dari bacaan tumbuhan sumber kehidupan, maka sekarang dari ide pokok tersebut yang kamu sudah temukan bersama kelompokmu, kamu sekarang diskusikan dengan diagram tersebut dengan teman sekelompokmu, kembangkan informasi dan ide pokok pada diagram itu menjadi sebuah tulisan. Nah, berarti kamu tulis dari ide pokok itu kamu kembangkan menurut dirimu sendiri ya. Nah, silakan dikembangkan dengan kata-kata sendiri. Baiklah, sudah semua ya. Nah, berdiskusinya sekarang sudah semuanya. Saatnya sekarang kalian
duduknya ini kembali kita atur seperti tadi ya, tempat duduknya. Untuk diskusi kelompoknya sudah semua, sudah mendapatkan hasil, saatnya kita untuk kembali. Baiklah semuanya, kalian tadi sudah berdiskusi dengan kelompokmu ya. Nah, sudah diskusi dengan kelompokmu, semua sudah selesai mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, sekarang saatnya ya, kalian mengembangkan dan menyaksikan hasil kalian. Kalian silahkan, kamu tulis dari hasil diskusi kelompok kamu tadi kan kamu masih tulis di catatan buku ya, tulis. Sekarang kamu salin, kamu kembangkan dengan kalimatmu sendiri pada LKPD yang sudah saya bagikan itu. Kamu tulis di situ. Kemudian kalian simpulkan ya hasil penyelidikan dari masalah yang tadi kita temukan di awal pada LKPD. Silahkan dikerjakan dulu. Baiklah semuanya, sudah ya semua ya? Semua sudah dikerjakan ya tadi. Nanti sudah masuk. Coba maskernya dinaikkan ya, ditutupkan hidungnya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan. Nah, tadi kalian menemukan permasalahan yang pertama. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Coba Vera, ini tadi gambar yang pertama. Ini gambar apa Vera? Gambar pagi. Pagi apa? Pagi yang diserang hama orang. Ya, pagi yang diserang oleh hama orang. Biar gambar dua ini gambar apa? Vera, Vera, coba salah. Tanaman terong yang diserang hama ulat. Ya, tanaman terong yang diserang hama ulat. Gambar ketiga ini gambar apa nih? Oke, Vika, gambar nomor 4 apa nih? Kondisi kelaparan karena krisis pangan akibat gagal panen. Oke, gagal panen Pak. Berarti di sini dapat kita simpulkan bahwa kalau misalkan ini padi diserang orang, maka dia akan gagal apa? Gagal panen. Coba kalau padi diserang orang, Vika akan apa nanti? Gagal panen. Kalau ini terangnya dipakai oleh semuanya, maka peronnya akan apa nanti? Gagal. Jadi yang gagal panen akan apa? Gagal panen. Oke, kalau misalkan jagungnya ini para ulat hama seperti nanti jagungnya apa? Semuanya Akan gagal panen. gagal panen. Kalau misalkan semuanya gagal panen, ini akan mengakibatkan yang namanya apa? Ya, kelaparan, kelaparan panen. Bayangkan kalau misalkan semuanya gagal panen, nanti yang dimakan nggak ada ya, akan menimbulkan masa-masa macetnya ya, yaitu larang pangan. Seperti itu. Selanjutnya coba perhatikan. Nah, kita lanjutkan. Nah, menurut kalian ini gambar apa lagi tadi? Apa? Ya, gambar wortel. Nah, di sini setelah kamu diskusikan tadi. Nah, di sini cara berbagiannya dengan apa ini? Vera, kamu tadi menemukan apa saja Vera namanya di sana? Yang pertama, yang keras. Oke, kalau Vera, kamu sebutkan satu yang kamu sudah temukan apa? Pohon pisang. Pohon pisang apa namanya? Perkembangannya bagaimana? Ya, dengan cara tunas ya. Kemudian coba salsa. Kamu temukan apa tadi? Cocok bebek itu berkembangnya dengan cara apa? Ya, stek daun. Kemudian Randy, kamu temukan apa lagi tadi? Nanas. Nanas berkembangnya dengan cara tunas. Chandra, kamu temukan apa Chandra? Pisang. Pisang berkembangnya dengan cara tunas. Sakti, kamu temukan apa tadi? Pohon pisang. Pohon pisang itu berkembangnya dengan cara apa? Ya, dengan cara tunas juga ya. Oke, berarti sekarang kalian sudah bisa semua ya. Nah, kalian bisa amati di sekitar kalian juga. Di sana itu kira-kira berbagian dengan apa? Nah, nanti saya lihat sudah semua kan itu ya. Coba saya minta satu aja contoh. Coba Vera, jawabanmu seperti apa untuk hasil karyamu sendiri? Kamu baca dengan keras kan? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah
Baiklah anak-anak, semuanya sudah bisa dan berhasil. Nah sekarang saatnya baca. Coba Vera ini tadi gambar apa? Padi yang diserang hama warna. Terus ini salah apa? Tanaman telang yang diserang hama ular. Ini apa saudara? Tanaman jagung yang rusak karena diserang hama. Oke, yang ini apa? Sakti. Kondisi kelaparan karena krisis pangan akibat gagal panen. Iya, bagus sekali anak. Nah, jadi ini anak tadi sama-sama bertanya gini, Pak, kira-kira keterkaitan antara 1, 2, 3, 4 itu apa? Kemudian bagaimana cara antisipasinya? Nah, jadi gimana anak? Kalau misalkan gagal panen akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan krisis pangan dan kelaparan. Nah, cara supaya tidak terjadi gambar 4 ini kelaparan ini bagaimana kan? Caranya nih, biar nggak terjadi kelaparan. Bagaimana caranya anak? Ya kita harus merawat tanaman ini supaya nggak seperti ini ya. Jadi kalau ini diapakan biasanya diapakan? Ya disemprot gitu ini nggak aneh. Terus ini dengan cara apa? Yang kedua disemprot, dipupuk, dikasih irigasi gitu ya, misalnya banyu dilebih. Nah ini sudah nggak sama, disemprot, dilebih, biar nanti tidak menimbulkan kelaparan, biar nanti bisa panen semua. Oke, seperti itu anak. Oke, kedua dari nomor 3 ini kira-kira siapa yang bisa memberikan solusi ya? Biar tidak terjadi kelaparan. Ini dari gambar tadi caranya kira-kira bagaimana? Siapa yang bisa? Oke, coba. Sahabat dulu gimana sahabat? Caranya padinya disemprot, terong juga sama dan padi juga sama. Jagung juga sama. Sama gimana mas ya? Disemprot Supaya tidak apa? tidak ada hama. Kalau tidak aman nanti akan bisa panen ya. Kalau panennya bagus tidak akan terjadi apa? Kelaparan atau krisis pangan seperti yang ada pada gambar nomor 4. Oke anak-anak. Baiklah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Vika dan Salsa. Oke, bagus. Baiklah anak-anak semuanya. Di sini kita telah belajar bersama. Kita telah menyelesaikan pembelajaran tema 1, subtema 1 dan pembelajaran yang ketiga. Coba kalian ingat ya, kira-kira tadi kita belajar tentang apa Cah? Tentang apa? Oke, betul sekali. Kita belajar tentang vegetatif alami, kemudian belajar tentang apa ini? Kelaparan, terus tentang yang terserang hama dan bagaimana supaya tidak terserang hama, akhirnya nanti bisa panen ya, tidak akan terjadi kelaparan. Nah, tentunya di sini kalian saya harapkan nanti dari tujuan pelajaran ini bisa mengena pada diri kalian dan kalian bisa mengambil manfaatnya dari pelajaran ini. Nah, kesimpulannya tadi apa anak? Kesimpulannya adalah supaya tidak terjadi kelaparan, maka harus apa? Tanamannya disemprot, dirawat, diopeni, diairi, diirigasi gitu ya. Nanti akan subur semua, nggak ada hama dan akhirnya bisa panen, nggak akan terjadi yang namanya kelaparan. Baiklah anak, berikutnya ini saya akan menayangkan sebuah video. Ini kalian simak bersama, yaitu terkait tentang tanaman sebagai sumber kehidupan. Oke, kalian simak bersama video ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan juga perairan. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan juga tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karang. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan juga ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas di Aceh,
dan dataran tinggi Bane Sulawesi. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah tebu, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Tumbuhan bisa berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Jika perkembangan vegetatif buatan itu ada campur tangan manusia, sedangkan perkembangbiakan alami itu tanpa bantuan manusia. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya dengan spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan juga gerabit. Spora merupakan sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Misalnya, itu adalah pada lumut, paku, dan suklin. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk. Tunas tidak tergantung pada induknya. Meski induknya ditebang, tunas akan tetap tumbuh. Contoh tunas adalah pisang, bambu, dan tebu. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang tumbuh mendatar dan letak di bawah permukaan tanah. Rizoma ini berbentuk mirip akar, tapi berbuku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap buku akar jika tersebut. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara rizoma itu adalah misalkan jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis. Di bagian pangkal terdapat cakram sebagai batang dan siung sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini itu adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya menggembung menjadi umbi. Bagian itu merupakan tempat menyimpan cadangan makanan, terutama jatepung. Contohnya adalah kentang, ubi jalar, dan juga mengkuang. Geragih atau stolon merupakan batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah. Pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Contoh perkembangbiakan dengan cara geragih itu adalah stroberi, arbei, atau rumput. Tumbuhan adalah merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu marilah kita rawat tumbuhan dengan sebaik-baiknya. Dengan merawat tumbuhan dengan baik dan memberdayakannya, membudidayakan dengan maksimal, maka kebutuhan pangan kita akan tercukupi. Baiklah anak semuanya, kalian telah mendapatkan tayangan video yang tentunya adalah sebagai tambahan video penguatan dari saya kepada kalian terkait dengan permasalahan yang kita bahas pada kesempatan hari ini anak-anak semuanya. Nah, berikutnya anak-anak semuanya, nanti untuk pertemuan yang akan datang ini kita akan lanjutkan besok ya. Besok kita akan lanjutkan materi kita yaitu tema 1 subtema 1 pembelajaran yang keempat, yaitu masih membahas tentang tumbuhan sahabatku, nah, dan juga selamatkan makhluk hidup anak-anak. Oke, selanjutnya nanti di rumah ini kalian saya berikan tugas, silahkan kamu bersama dengan orang tua mengamati tumbuhan di sekitar tempat tinggal kalian, dan kalian catat, kalian tulis tanaman-tanaman yang kamu temukan di tempat tinggalmu itu berkembang biaknya dengan cara apa. Gitu ya nanti ya. Oke, begitu anak-anak semuanya. Baiklah, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Silahkan sekarang kalian berkemas-kemas ya. Baiklah anak-anak semuanya, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sampai di sini dulu. Silahkan sebelum pulang dipimpin dulu Vera berdoa yang keras. Yuk, 1, 2, 3. Baiklah anak-anak semuanya,
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan akan datang. Sampaikan salam saya, salam hangat dari Bapak Ibu Guru kepada orang tua kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.